Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 tentang Bank Sentral. Yang pertama, definisi Bank Sentral. Bank Sentral adalah suatu lembaga yang menjadi pemegang kekuasaan dalam suatu negara. Bank Sentral mempunyai hak atau wewenang untuk menjalankan kebijakan moneter dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Sentral merupakan lembaga yang memegang peranan yang cukup penting dalam perekonomian. Pada umumnya, kontribusi terpenting dari Bank Sentral dalam perekonomian adalah di bidang moneter, perbankan, dan yang paling konvensional adalah di bidang sistem pembayaran suatu negara atau kawasan. Yang kedua, fungsi-fungsi Bank Sentral. Yang pertama, agen fiskal pemerintah. Bank Sentral berfungsi sebagai penasihat dan memberikan bantuan untuk mengelola berbagai masalah atau transaksi keuangan pemerintah. Yang kedua, sebagai banker of bank atau lender of last resort. Yang ketiga, penentu dan pelaksanaan kebijakan moneter. Bank Sentral bertugas mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat bunga dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter. Yang keempat, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan. Yang kelima, pengamanan transaksi giro. Dengan fungsi ini, Bank Sentral mengontrol dana, mengelola kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro, sebab transaksi tersebut terjadi dalam jumlah yang sangat besar. Yang keenam, riset-riset ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Andini Primadara akan melanjutkan materi yang C, yaitu sistem kerja Bank Sentral. Sejalan dengan perkembangan dan evolusi peran Bank Sentral dalam perekonomian suatu negara atau kawasan, tugas yang diemban oleh Bank Sentral juga mengalami tahapan evolusi sesuai dengan tuntutan dan mandat yang diberikan kepada Bank Sentral, yaitu mandat dalam hal peredaran uang. Bank Sentral diberikan hak monopoli atau kewenangan tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut adalah: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. D. Susunan organisasi Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang gubernur, deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 orang, dan sebanyak-banyaknya 7 orang. Untuk menjadi deputi gubernur, yang milih menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memiliki integritas dan moral yang tinggi, serta memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, dan hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Angka 9. Saya Fizi Rahmatullah. Saya akan menjelaskan materi kelima dan keenam. Materi kelima yaitu bank-bank sentral di Asia dan dunia. Yang A yaitu bank-bank sentral di Asia, yang terdiri atas: pertama, Jepang. Bank Sentral Jepang adalah Bank of Japan yang ditetapkan berdasarkan Bank of Japan Law tahun 1947. Kedua yaitu Bangladesh. Bangladesh Bank merupakan bank sentral Bangladesh. Bank ini didirikan berdasarkan Bangladesh Bank Order tahun 1972. Yang ketiga yaitu Cina. People Bank of China adalah bank sentral di Republik Rakyat Cina. Bank ini didirikan pada 1 Desember 1948. Keempat yaitu India. Reserve Bank of India adalah bank sentral India. Bank ini didirikan pada 1 April 1935. Yang kelima, Indonesia. Bank Indonesia atau BI merupakan bank sentral Republik Indonesia. Keenam, yaitu Korea. Sistem bank sentral untuk pertama kalinya diterapkan di Korea dengan dibentuknya Bank of Korea pada November 1909. Ketujuh, Malaysia. Bank Negara Malaysia adalah Bank Sentral Malaysia. Bank ini didirikan pada 26 Januari tahun 1959. Yang kedelapan yaitu Pakistan.
Bank Sentral Pakistan disebut State Bank of Pakistan yang dibentuk pada tahun 1948. Yang ke-9, Filipina. Bank Sentral Filipina disebut Bangko Sentral Pilipinas yang didirikan pada 3 Januari 1949. 10 yaitu Singapura. Otoritas Moneter Singapura atau Monetary Authority of Singapore adalah bank sentral de facto Singapura. Lembaga mulai beroperasi pada 1 Januari 1971. Yang B yaitu bank-bank sentral di dunia. Yang pertama yaitu Amerika Serikat. Bank Sentral Amerika Serikat bernama Federal Reserve System atau the Fed. Yang kedua yaitu Inggris. Bank Sentral Inggris adalah Bank of England. Bank ini termasuk bank sentral yang tertua di dunia karena didirikan pada tahun 1694. Yang ketiga yaitu Jerman. Bank sentral Jerman bernama Deutsche Bundesbank atau biasa disebut BUBA yang didirikan pada tahun 1957. Keempat yaitu Australia. Bank sentral Australia disebut Reserve Bank of Australia. RBA mulai berfungsi sebagai sebuah bank sentral di tahun 1959. Kelima yaitu Kanada. Bank Kanada atau Bank of Canada adalah bank sentral Kanada dan didirikan pada tahun 1935. Materi ke-6 yaitu ayat Al-Quran mengenai ekonomi. Pertama yaitu larangan riba dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275, surat An-Nisa ayat 160-161, Ali Imran ayat 130, Al-Baqarah ayat 278-279. Kedua yaitu tujuan ekonomi. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan adalah pertama yaitu pemenuhan kebutuhan sehingga diperoleh kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 97. Yang kedua, penghasilan yang diperoleh dari sumber yang halal dan baik dalam rangka memperoleh keberuntungan umat manusia atau falah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Yang ketiga, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dengan memberikan nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi yang dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 7. Keempat, terciptanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dijelaskan dalam surat Hud ayat 61. Dan yang terakhir yaitu terciptanya keseimbangan pemuasan kebutuhan material dan spiritual umat manusia yang dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.